Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi kali ini aku bakal ngebahas satu film fantasi yang menarik banget nih. Judulnya My Girlfriend is a Mermaid. Film ini nyeritain tentang seorang putri duyung cantik yang terjebak di daratan di dunia manusia. Kira-kira nasib putri duyung itu bakal kayak gimana ya guys? Bakal bisa balik lagi ke laut atau enggak ya? Iya, daripada penasaran, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku, dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi suatu hari, ada dua sahabat yang lagi ikut pertandingan bola tangan di pinggir pantai. Yang rambut panjang ini namanya Ami, dan yang rambut pendek namanya Kiki. Gara-gara kalah di pertandingan, mereka berdua jadi dimarahin nih sama pelatihnya. Makanya supaya gak sedih, Ami iseng nyeritain kisah horor ke Kiki. Katanya kalau mereka berenang malam-malam di sekolah, mereka bakal ketemu sama arwah penasaran yang dulu meninggal di sana. Udah gitu, supaya Kiki makin ketakutan, Ami sengaja nih kakinya ditarik biar kaget. Anehnya, di belakang Ami, Kiki malah ngeliat sesuatu yang lagi berenang juga. Dia langsung kabur. Karena penasaran, akhirnya dicek kan sama Ami. Dan di kolam itu nggak ada apa-apa. Tapi ada yang aneh guys, mereka nemuin kayak jejak air. Pas diikutin, mereka jadi masuk ke sebuah ruangan yang gelap. Bener aja ada yang lewat. Mereka yang ketakutan mau gandengan kan, malah gandeng tangan yang lain. Tangan putri duyung langsung pingsan dah tuh. Besoknya mereka kedua kebangun masih di tempat yang sama. Dan bener aja nih guys, ternyata di ruangan itu ada seorang putri duyung cantik yang namanya Sunny. Nah, karena takut si Sunny bakal ketahuan sama orang lain, Kiki dan Ami sengaja nih ngebawa putri duyung itu ke rumah mereka. Di situ Sunny akhirnya cerita kalau kehidupan putri duyung di laut ternyata sama aja guys kayak manusia. Ada ujian sekolah, tes jago renang, sampai kencan perjodohan antar ikan juga ada. Terus Sunny si putri duyung ini bisa munculin kaki guys. Siripnya cuma bakal muncul kalau kena air aja. Makanya Sunny yang bosen di laut sengaja main ke daratan buat healing. Sialnya dia sempet hampir ditangkap sama manusia. Gara-gara itu dia jadi kehilangan sepotong sisik duyungnya yang padahal penting. Potongan sisik itu tuh sumber kekuatannya. Jadi kalau nggak ada itu dia nggak bisa pulang ke laut. Makanya nih Sunny si putri duyung jadi kejebak di darat di dunia manusia. Di sisi lain ada ilmuwan kribo yang emang terobsesi banget sama putri duyung. Dan sialnya sisiknya Sunny ternyata ada sama si ilmuwan ini. Tapi nggak lama sisik itu dicolong sama kucing gembul, terus dibawa kabur. Ternyata kucing itu ngebawa sisik putri duyungnya ke cowok ganteng ini guys, namanya Wen. Anehnya pas dipegang kekuatan sisik itu malah masuk ke tubuhnya. Malamnya Sunny cerita lagi kalau putri duyung punya banyak kekuatan. Salah satunya ngembaliin ingatan manusia. Ngedenger itu, Ami langsung keinget sama kakeknya yang udah tua dan pikun. Sunny si duyung akhirnya nyoba ngembaliin ingatan si kakek. Bisa sih, sayangnya nggak bertahan lama guys. Soalnya sisik duyungnya Sunny kan hilang, kekuatannya jadi lemah. Makanya nih, Ami dan Kiki akhirnya mutusin buat ngebantu nyari sisik itu bareng-bareng. Supaya kakek bisa sembuh dan si Sunny juga bisa pulang ke tempat asalnya. Keesokan harinya, Sunny diajakin ke sekolah pakai seragam. Dia diajarin supaya bisa beradaptasi hidup kayak manusia. Ya, tapi namanya juga putri duyung, kelakuannya aneh-aneh. Sampai Kiki dan Ami harus terus-terusan ngawasin Sunny. Baru juga masuk, Sunny malah nggak sengaja nih nyipratin tinta ke wajah cewek centil yang gengnya paling berkuasa di sekolah. Dengan polosnya, Sunny pakai kekuatannya buat ngebersihin wajah cewek itu. Ya, semua make upnya jadi kehapus kan, cewek itu jadi makin ngamuk. Nah, pas pulang sekolah, Sunny akhirnya mulai bisa ngerasain nih keberadaan sisik putri duyungnya.
Di jalan dia malah ketemu sama kura-kura yang tersesat. Pas dianterin pulang, kebetulan banget emang udah takdirnya kali ya, kura-kura itu ternyata punyanya Wen. Sebagai rasa terima kasih, ciwi-ciwi ini disuruh mampir masuk dulu. Nah, Wen ini tuh cowok paling populer guys di sekolah. Makanya Ami dan Kiki jadi kesenengan banget. Bener aja nih, di rumah itu Sunny akhirnya nemuin sisiknya yang udah dipajang sama Wen. Dan pas dilihat warnanya udah pucat gitu, karena kekuatan sisiknya udah pindah kan ke tubuh Wen. Udah gitu karena Sunny ini duyung ya, mirip-mirip ikan, kucingnya Wen jadi tertarik. Dan si Sunny takut dimakan kan, dia langsung nemplok deh ke pelukannya Wen. Menang banyak deh tuh. Bahkan Sunny ngendus-ngendus tubuhnya Wen karena dia ngedeteksi kekuatan sisiknya yang pindah kan. Ini Kiki dan Ami kebingungan, sampai pulang gak mau dilepas. Dan pas banget nih gengnya si cewek centil lewat. Ngeliat itu Sunny jadi makin dibenci. Malam harinya baru Sunny ngejelasin kalau dia ngedeteksi sebagian kekuatannya ada di tubuh Wen. Makanya tadi nempel-nempel. Dan satu-satunya cara buat ngembalin kekuatannya ya berarti dia harus berada di dekat Wen kan. Ya udah, Sunny dibantu Kiki dan Ami jadi berusaha terus buat deket sama Wen. Ya tapi susah, soalnya Wen kan populer. Mereka selalu keduluan sama geng cewek centil. Sampai suatu hari kelas mereka diajarin sama si ilmuwan Kribo. Di situ mereka lagi belajar tentang kehidupan ikan-ikan di laut. Buat belajar, ini si ilmuwan malah mau ngebedah ikan di depan semua murid-murid ini. Si ikan pakai bahasa ikan minta tolong ke Sunny. Dan Wen juga pecinta hewan kan. Akhirnya dia tarik si Sunny sambil ngebawa kabur ikan tadi. Mereka berdua pergi buat ngebalikin ikannya ke laut. Di situ Sunny dan Wen mulai jadi deket. Bahkan pas pulang, Sunny sempat ngasih gambaran wajah Wen yang dia buat. Ya, walau nggak mirip, tapi Wen tetap suka. Di sisi lain, ternyata si ilmuwan Kribo belum nyerah guys. Diam-diam dia bikin rencana jahat. Dia masih penasaran pengen nemuin Putri Duyung. Nah lanjut ya, Sunny dan Wen makin lama makin dekat. Sampai suatu ketika pas anak-anak sekolahnya ngadain wisata camping, di sana tiba-tiba Wen ngajakin Sunny berduaan ke pinggir pantai. Dan suasananya romantis banget guys, air lautnya bercahaya. Di situ Wen ngungkapin perasaannya juga. Ternyata dia jadi tertarik sama Sunny. Dia juga ngasih hadiah sebuah kalung. Yang sebenarnya liontin kalung itu tuh ternyata sisiknya Sunny sendiri. Nah tapi keesokan harinya, Wen yang lagi asik nyelam, tiba-tiba aja tabung oksigennya macet. Dia hampir tenggelam. Wen udah pingsan. Untungnya Sunny bisa berubah jadi Putri Duyung kan. Dia langsung gercep nyemplung ke air. Setelah berhasil naik, Sunny si Putri Duyung ini langsung pergi sebelum Wen sadar. Sialnya, ternyata si cewek centil ngeliat semua itu. Dan parahnya lagi, di sekolah si centil ngasih tahu dua sahabatnya kalau Sunny sebenarnya Putri Duyung. Kebetulan si ilmuwan Kribo ngedenger. Walau belum percaya, tapi dia jadi curiga kan sama Sunny. Di sisi lain, Sunny sama Wen jadi makin romantis. Hampir setiap hari mereka selalu kencan. Bahkan Wen juga ngajakin Sunny buat jadi pasangannya di pesta sekolah nanti. Nah lanjut, suatu hari Kiki dan Ami mau tanding bola tangan lagi kan nih. Karena kemarin sempat kalah, Kiki jadi insecure. Awalnya nggak mau tanding. Untung ada Sunny yang nenangin dia. Dan si Putri Duyung ini ngasih pil ajaib. Benar aja, setelah minum pil itu, kelompok Kiki dan Ami jadi pemenang. Tapi sebenarnya guys, itu tuh cuma vitamin biasa, bukan pil ajaib. Sunny ngelakuin itu supaya Kiki jadi lebih semangat dan percaya diri aja. Bener-bener sahabat yang baik ya. Setelah ngabisin banyak waktu di dunia manusia, Sunny jadi galau. Dia curhat nih ke si kakek. Soalnya sisiknya Sunny kan udah ketemu. Kekuatannya juga perlahan-lahan kembali, udah hampir sempurna. Artinya gak lama lagi udah saatnya buat dia balik ke laut kan. Sunny bakal pisah sama sahabat-sahabatnya. Nah lagi dilema gini, tiba-tiba aja Sunny disamperin bocil dan dikasih surat. Setelah dibaca, Sunny jadi seneng karena dia ngiranya surat itu dari Wen yang ngajakin ketemuan. Padahal surat itu dari si cewek centil. Sunny dijebak.
Bener aja, di area kolam itu ada Wen nih yang udah dipanggil juga sama si cewek centil. Dan tiba-tiba Sunny didorong. Sengaja nih biar Wen tahu kalau Sunny bukan manusia tapi putri duyung. Ngeliat itu Wen jadi kaget, dia langsung pergi. Wen tapi tetap negesin, walau Sunny bukan manusia, dia tetap gak bakal suka juga sama si cewek centil. Gak denger itu, cewek ini jadi dendam dong. Dia langsung nyebarin ke satu sekolah kalau di kolam renang ada monster putri duyung. Jadi pada heboh kan ngedatengin kolam renang. Wen juga panik, khawatir kalau identitas Sunny ketahuan. Sunny-nya nggak ada di situ guys, tapi sialnya dia udah diculik duluan sama si ilmuwan Kribo. Untung dua sahabatnya nih, Kiki dan Ami langsung curiga. Mereka samperin ke tempatnya si ilmuwan. Mereka sampai masuk lewat jendela dan untungnya berhasil nyelamatin Sunny si putri duyung. Ilmuwan jahat ini mereka bikin pingsan. Setelahnya walau terlambat, Sunny tetap datang ke pesta sekolah. Tapi ya mau ngucapin salam perpisahan. Di sana Wen juga nyatain perasaannya lagi. Walau udah tahu kalau Sunny bukan manusia, ternyata perasaannya tulus, masih tetap sama. Dan akhirnya udah saatnya Sunny harus kembali ke kehidupan duyungnya di laut. Dia naik paus raksasa. Dan walau nggak bisa barengan lagi, perasaan tulus Sunny ke orang-orang yang disayanginya ini nggak akan pernah berubah. Ya, itu tadi ceritanya. Sayangnya mereka nggak bersama ya. Tapi menurut kalian, Putri Duyung beneran ada gak guys? Coba komen. Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.